Pembunuhan oleh seorang imigran gelap, penembakan CEO perusahaan asuransi terbesar di Amerika Serikat, dan penembakan di sekolah adalah 3 kasus kejahatan yang mendapat perhatian lebih di Amerika Serikat sepanjang 2024. Kasus-kasus ini memiliki dampak cukup besar secara nasional di negeri Paman Sam. Pemirsa Buser SCTV, sejumlah kasus kejahatan menonjol di Amerika Serikat mendapat perhatian lebih dari warga negaranya. Pertama adalah kasus pembunuhan oleh Jose Ibarra terhadap seorang mahasiswi keperawatan di Georgia. Yang kedua adalah kasus pembunuhan terhadap CEO perusahaan asuransi United Healthcare. Dan yang ketiga adalah kasus penembakan di sekolah yang tidak pernah berhenti. Dan bahkan penembakan terakhir terjadi hanya beberapa hari sebelum liburan musim dingin tiba tahun ini. Ini adalah persidangan terhadap Jose Ibarra, imigran gelap asal Venezuela yang didakwa membunuh seorang mahasiswa keperawatan di sebuah kampus di negara bagian Georgia pada 22 Februari 2024. Mr. Ibarra, I need to ask you, did you go over the waiver of jury trial? Yes, Your Honor. Did you understand it? Yes, Your Honor. Jose Ibarra ditangkap polisi hanya beberapa saat setelah membunuh Hope Riley, mahasiswa keperawatan di sebuah kampus di Georgia. Put on a black hat, a hoodie-style jacket, and some black kitchen-style disposable gloves. And he went hunting for females. Kasus ini menarik perhatian nasional karena status Ibarra sebagai imigran gelap. Sebagian masyarakat marah dengan penegak hukum karena Ibarra sudah beberapa kali ditangkap sebelumnya dalam kasus kriminal tetapi tidak dituntut karena statusnya sebagai imigran. Pembunuhan Riley juga meningkatkan penolakan sebagian masyarakat Amerika Serikat terhadap imigran pelaku kejahatan. Kasus yang terjadi di tahun politik ini juga dimanfaatkan calon presiden ketika itu Donald Trump dalam kampanyenya yang dikenal keras dalam isu imigrasi. Dalam sebuah pidato di Georgia pada Maret 2024, Trump menyinggung persoalan ini. 16 days ago, Laken went out for a morning jog. She was in great shape. She wanted to keep herself that way. And she never came back. Never came back. Jose Ibarra menjalani persidangan panjang sejak Mei hingga November 2024. Dia mengaku tidak bersalah, tetapi hakim meyakini bahwa dia adalah pembunuh Riley. Ibarra dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pengurangan hukuman. Kasus kedua yang mendapat perhatian besar dari masyarakat Amerika Serikat adalah penembakan terhadap CEO perusahaan asuransi United Healthcare yang terjadi di trotoar kota New York beberapa pekan yang lalu. Ribuan kamera jalanan di berbagai wilayah kota membantu polisi merekonstruksi aksi kejahatan ini. Pelaku penembakan ini, Luigi Mangione sendiri tertangkap saat menikmati makan di gerai restoran cepat saji di kota kecil Altoona, 500 km dari New York, 5 hari setelah beraksi. Kepolisian sangat yakin bahwa Luigi, pria tanpa catatan kejahatan yang juga lulusan berprestasi dari salah satu perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat, adalah pelaku tunggal aksi ini. We were able to match that gun to the 3 shell casings that we found in Midtown at the scene of the homicide. Pengacaranya mengklaim ada situasi tidak biasa yang harus mereka hadapi ketika membela kliennya sepanjang pemeriksaan polisi, tetapi dia tidak mau membeberkannya. We're going to respectfully decline to make any comment at this time, but Mr. Mangione appreciates everyone's support. Thank you so much. Silang pendapat menguat di media sosial karena sebagian masyarakat Amerika Serikat memandang aksi Luigi Mangione mewakili aspirasi mereka. Namun pemerintah tetap menekankan bahwa tindak kejahatan tidak sepantasnya dirayakan. You don't use a gun, and anyone that celebrates that, it is vile and it is sending the wrong message. Kasus kejahatan yang terus terjadi di Amerika Serikat adalah penembakan, khususnya di lembaga pendidikan. Tahun ini ada ratusan penembakan terjadi dengan puluhan siswa meninggal dan ratusan yang lain luka-luka. Data dari Gun Violence Amerika pada 2024 ini terjadi 971 kasus penembakan di lingkungan pendidikan. Ini adalah keseluruhan peristiwa di mana senjata ditembakkan di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi dan kadang tidak menimbulkan korban.
Sementara jika memperhitungkan korban, tahun ini ada 322 penembakan di lembaga pendidikan Amerika Serikat dengan jumlah korban paling banyak terjadi di Winder, Atlanta pada 4 September dengan 4 korban meninggal. We were walking outside and I started crying because I knew it was real and I've heard about some people that were injured and some people that have got shot. Dalam banyak kasus, pelaku diketahui memiliki persoalan yang mendorongnya melakukan tindakan itu. Beberapa berasal dari keluarga bermasalah dan sebagian yang lain adalah korban perundungan. He was the kindest person ever. He was there for us when we needed him. Sementara kasus penembakan di sekolah terakhir terjadi di Madison, Wisconsin pada 16 Desember 2024, hanya 1 pekan sebelum libur musim dingin dimulai. Me as a parent just want to sit outside of their school all day and watch to make sure they're going to be safe. Demikian catatan kejahatan kami untuk peristiwa yang menonjol di Amerika Serikat sepanjang 2024. Kejahatan selalu terjadi di mana-mana. Karena itu, saya Nur Hadi mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.